Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke Warweng Steak and Shake, langsung ya, izin Allah ya, mudah-mudahan ini bukan ria, bukan sum'ah, di waktu maghrib di depan layar kaca, itu saya sama istri ngenolin untungnya buat Allah gitu. 100% nggak kita ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Al-Walid. Jika kita menelisik ke belakang, bahkan jauh ke belakang, Yusuf Mansur ini kerap menggalang sedekah, kerap meminta sedekah, kerap berceramah tentang sedekah kepada umat, teman-teman, mengajak orang-orang untuk kemudian bersedekah. Namun mirisnya, jika kita melihat kenyataan hari ini, untuk masalah-masalah terkait finansial, terkait masalah utang piutang saja, Yusuf Mansur ini kerap terlihat dan terkesan tidak mau bertanggung jawab, teman-teman. Bahkan yang kami lihat, untuk ganti rugi yang nominalnya kecil saja, ini dia hanya mengganti rugi orang-orang yang sudah terlanjur viral di channel kami ataupun di channel orang lain, teman-teman. Sebut saja ada Pak Suwarto dan beberapa orang lain yang itu duitnya diganti karena sudah kadung viral, teman-teman. Tapi jika kita menelisik jauh ke belakang, Yusuf Mansur yang kerap meminta sedekah dengan kemudian membawa embel-embel PPPA Darul Qurannya ini, saya melihat antara input dan output itu jauh berbeda, teman-teman. Sedekah, video-video yang dimana kita melihat di waktu lalu Yusuf Mansur menggalang sedekah, itu kita melihat orang-orang bersedekah itu sangat banyak sekali. Dan ini yang terlihat, teman-teman, belum yang tidak terlihat. Entah sudah berapa orang yang bersedekah gitu. Tapi melihat output dari PPPA Darul Quran ini, saya tidak melihat keseimbangan antara uang masuk atau dana yang masuk dan dana yang keluar, teman-teman. Maksudnya bagaimana? PPPA Darul Quran ini harusnya tidak sekecil hari ini, teman-teman. Kalau melihat sepak terjang dari cara dan seberapa intensnya Yusuf Mansur mengajak orang-orang untuk bersedekah. Ini kemudian menjadi pertanyaan, kemana aliran sedekah yang kemudian diminta oleh Yusuf Mansur? Kemana aliran sedekah yang digalakan oleh Yusuf Mansur ini, teman-teman? Ini menjadi tanda tanya besar. Program-program sedekah yang kemudian digagas oleh Yusuf Mansur ini kebanyakan hanya menarik sedekah, tapi sangat sedikit terlihat. Saya tidak bilang tidak ada, tapi sangat kecil sekali, teman-teman. Dari PPPA Darul Quran ini, yang mana ketika mereka melaporkan atau memvideokan kegiatan mereka menyalurkan sedekah, ini sangat sedikit sekali, teman-teman. Sekali lagi, ini menjadi tanda tanya besar, kemana aliran sedekah yang digalang oleh Yusuf Mansur? Kalau dia bilang aliran sedekah yang digalakan oleh Yusuf Mansur ini mengalir ke Darul Quran, kenyataannya Darul Quran ini juga menarik biaya pendidikan atau biaya sekolah yang tidak sedikit, teman-teman, yang tidak murah. Ini menurut saya mahal, bahkan sangat mahal, teman-teman. Sangat mahal. Yusuf Mansur bergabung di Warung Steak and Shake di tahun 2010 seperti pernyataannya di TV One. Ini menjadi tanda tanya besar juga bahwa dari mana Yusuf Mansur memiliki duit sampai kemudian bisa berinvestasi di Warung Steak and Shake. Pertanyaannya, apakah duit tersebut dari sedekah umat atau duit tersebut dari hasil setoran atau investasi para investor? Ini menjadi tanda tanya. Karena seperti tadi yang saya katakan, yang pertama, sedekah yang mengalir ke PPPA ini atau yang digalang oleh Yusuf Mansur ini tidak jelas kemana arahnya. Yang kedua, hampir semua bisnis investasi yang digalang oleh Yusuf Mansur ini mangkrak alias gagal. Bukan hampir semua, bisa dikatakan semua. Karena saya bisa bertanya, di mana bisnis atau apa nama bisnis yang dijalankan oleh Yusuf Mansur yang mana itu menarik dana umat, menarik investor, itu kemudian sukses? Hampir tidak ada, teman-teman. Namun Yusuf Mansur bisa sukses dengan bisnisnya bernama Warung Steak and Shake, yang kami taksir omsetnya per bulan itu miliaran, teman-teman. Berdasarkan aset-aset yang kami lihat, ini bahkan bisa tembus angka triliunan, teman-teman. Baik, kita simak video dari Pak Darso Arif Bakwama dari channel YouTube Thaibah TV. Silakan disimak, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darso Arif Bakwama di sini di Thaibah TV di hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025 atau di hari pertama kita menjalani puasa Ramadan. Saudara-saudara, menjelang Ramadan tahun ini, Yusuf Mansur juga tidak mau diam. Dia tetap melakukan terobosan. Terobosan pertama,
di pesantren Darul Quran, Yusuf Mansur akan menggelar pesantren kilat namanya, yang akan berlangsung pada tanggal 6 dan 7 Maret ini, hari Kamis dan Jumat, tanggal 6 dan 7 Maret ini. Dalam pengumuman yang dikeluarkan oleh Darul Quran itu menyebutkan bahwa kegiatan ini digratiskan kepada pesertanya. Apakah benar-benar gratis? Wallahu a'lam. Yang pasti di situ ada, jika klik link yang dibagikan itu, maka di situ ada formulir yang disediakan. Seorang yang dekat dengan saya mencoba menghubungi nomor handphone yang tertera di situ, mempertanyakan apakah masih menerima peserta pesantren kilat. WA itu dikirim kepada nomor yang tertera di pemberitahuan itu pada hari Jumat sore, jam 5 sore, bertanya apakah Darul Quran masih menerima peserta pesantren kilat tanggal 6 dan 7 Maret ini. Sayang, sampai video ini saya buat di hari Sabtu pagi ini jam 10. WA tersebut belum dijawab oleh admin yang nomor HP-nya tertera di pengumuman itu. Jika kita mengklik nomor itu, maka yang muncul adalah nomor HP atau nomor WhatsApp Darul Qurannya Yusuf Mansur. Nanti saya bagikan flyernya di sini biar kita sama-sama lihat, kita sama-sama menghubungi nomor itu, dan kita bertanya soal gratis atau tidak dan bagaimana kelanjutan dari pesantren kilat tersebut. Dekat rumah saya itu ada pesantren At-Taqwa, pesantren yang terkenal di Bekasi. Beberapa teman saya juga mengelola pondok pesantren. Coba kita lihat pesantren-pesantren yang mungkin dekat dengan rumah kita, atau pesantren di mana saja. Coba kita lihat, kita amati, terutama di Jakarta contohnya. Apakah pesantren-pesantren itu membuka program pesantren kilat dalam Ramadan ini? Dalam pengamatan saya, tidak ada pesantren itu membuka program pesantren kilat dalam Ramadan. Biasanya yang lembaga yang membuka pesantren kilat dalam Ramadan ini adalah lembaga yang tidak punya program pesantren, seperti sekolah umum dan perusahaan-perusahaan atau sejenisnya. Tapi pesantrennya Jam'an ini malah membuka pesantren kilat. Bukankah pesantren itu sudah memiliki pendidikan kepesantrenan sepanjang tahun? Itu mungkin pertanyaan kita. Dan apakah benar-benar gratis? Wallahu a'lam, nanti kita bertanya sendiri. Yang kedua, saudara-saudara, ini yang menarik. Ternyata dua lembaganya Yusuf Mansur, yakni PPPA Darul Quran dan Yayasan Darul Quran Nusantara, itu masih mencari sedekah di jalanan. Begini, pada hari Kamis tanggal 27 Februari yang baru lalu, tak sengaja saya menemukan sebuah spanduk meminta sedekah dari lembaganya Yusuf Mansur ini, tak jauh dari pintu barat kebun binatang Ragunan, tepatnya di seberang sebuah ruko yang terkenal di situ, ruko Madali, dan dekat sebuah pom bensin di situ. Di situ terlihat sebuah spanduk Yusuf Mansur dan lembaganya itu memasang tagar borong berkah Ramadan di website pppa.id-nya. Dia pandai memilih kata untuk menarik perhatian masyarakat. Borong berkah Ramadan. Jadi dengan borong berkah Ramadan yang dimaksud adalah bersedekah kepada lembaganya itu. Memakai pantun yang belakangan ini sedang ramai-ramainya di media sosial. Nomor rekening yang dipasang di situ adalah nomor rekening Yayasan Darul Quran Nusantara, nomor rekening dari BCA. Apakah saudara-saudara mau bersedekah kepada Yusuf Mansur lagi? Disilakan saja. Membuka pesantren kilat
dalam bulan suci Ramadan atau meminta sedekah dalam bulan suci Ramadan, apakah itu salah? Saya rasa tidak juga. Yang perlu kita catat di sini adalah seperti pesan yang disampaikan oleh teman yang membagikan kepada saya informasi pesantren kilatnya Yusuf Mansur ini, agar kita lebih memperhatikan lagi program pesantren kilatnya Yusuf Mansur ini, jangan sampai terjebak dalam upaya-upaya untuk meminta kepada kita sedekah dan lain sebagainya. Meminta sedekah dalam bulan suci Ramadan juga tidak salah. Hanya yang perlu kita perhatikan adalah kemana kita bersedekah. Seperti yang sudah dituntun oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya dan para ulama-ulama kita, bahwa bersedekah yang utama itu adalah kepada orang tua dan kerabat keluarga terdekat. Setelah itu di lingkungan kita, yang kita melihat bahwa ada orang-orang yang pantas untuk disedekahi. Juga sudah ditentukan kelompok-kelompok yang perlu kita bersedekah jika kita punya rezeki yang berlebih. Apakah Yusuf Mansur itu adalah salah satu kelompok yang masuk dalam orang atau kelompok penerima sedekah? Saya rasa tidak juga, karena dia adalah seorang kaya raya. Apakah lembaga pendidikan Yusuf Mansur juga ada lembaga yang layak untuk menerima sedekah? Saya rasa tidak, karena lembaga pendidikan dia itu adalah lembaga pendidikan yang memberlakukan bayaran yang cukup mahal. Yusuf Mansur tentu beralasan bahwa dia punya lembaga-lembaga pembinaan tahfiz Quran yang bernama rumah tahfiz dan sejenisnya yang berada di beberapa daerah. Hanya saja dalam penelusuran saya itu telah membuktikan bahwa beberapa rumah tahfiz yang berada di beberapa daerah itu sudah tutup. Di Jogja umpamanya itu sudah tutup. Kalaupun masih ada yang tersisa, maka murid di situ tidak banyak, tidak lebih dari 50 orang. Yang berikut saudara-saudara, selain memperlakukan bayaran pada sekolahnya atau madrasahnya atau pesantrennya itu dengan bayaran yang cukup mahal, Yusuf Mansur juga punya usaha yang sangat luar biasa omsetnya. Dari usaha ini dia memiliki pemasukan yang menurut sebagian orang jika dihitung maka tak kurang dari 10 miliar pemasukan Yusuf Mansur dalam setiap bulannya dari warung stick and shake ini. Dari situ saudara-saudara, apakah kita melihat bahwa Yusuf Mansur dan lembaganya layak untuk mendapat sedekah? Belum lagi Yusuf Mansur itu beberapa kali dalam media dia mengatakan bahwa tujuan dia berbisnis warung stick and shake adalah untuk menghidupi lembaga-lembaga atau rumah-rumah tahfiz yang dia bina. Dengan demikian saudara-saudara, dengan membandingkan rumah makan warung stick and shake yang begitu banyak, kemudian dengan pemasukan yang begitu besar dalam satu bulannya, apakah masih layak kita bersedekah kepada lembaga Yusuf Mansur? Nah, ini pilihannya tentu jatuh kepada diri kita masing-masing. Silakan. Apakah Anda mau bersedekah kepada orang kaya raya ini atau lembaga yang kaya raya ini dengan perusahaan yang pemasukan yang cukup fantastis ini? Saya silakan, pilihan itu ada pada saudara-saudara. Semoga video saya ini bermanfaat bagi kita semua dan selamat menjalankan ibadah Ramadan. Semoga Ramadan kita tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, semua ibadah kita dalam bulan ini, dan semoga pula Allah mempertemukan kita semua dengan Ramadan-Ramadannya di tahun-tahun akan datang. Semoga video saya ini bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa subscribe bagi yang belum. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Kamis tanggal 27 Februari 2025, beberapa hari menjelang Ramadan, di pertigaan dekat pintu barat Ragunan, tepatnya di seberang Ruko Badali. Ini ada lagi spanduknya DPPA Yusuf Mansur.
ya cari dana sedekah. Namanya apa? Ya, sedekah. Cari sedekah lagi Yusuf Mansur. Hah? Yayasan Darul Karam, nomor rekeningnya. Kemungkinan spanduk seperti ini Yusuf Mansur cari dana sedekah kemungkinan banyak ya. Ini menjelang bulan puasa. Kembali Yayasan Darul Quran. Ya, Yusuf Mansur mencari sedekah. Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa mengapa Yusuf Mansur ini sangat tidak layak untuk kemudian kita bersedekah kepadanya ataupun kepada lembaganya. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Darso tadi teman-teman, bahwa yang pertama Yusuf Mansur ini punya warung stick and shake yang mana ini omsetnya ditaksir mencapai miliaran. Yang kemudian Yusuf Mansur juga bercerita ketika diwawancarai di TV One mengatakan bahwa omset warung stick and shake itu dinolkan untuk kemudian kepentingan pesantren teman-teman. Lalu buat apa lagi meminta sedekah? Dan juga biaya sekolah di pesantren Darul Quran ini tidak murah teman-teman, mahal teman-teman, seperti yang saya katakan di awal tadi. Dan saya tambah satu lagi seperti yang dikatakan oleh Pak Darso, kalau alasannya untuk kemudian rumah tahfiz yang di daerah itu kebanyakan tutup semua teman-teman, kebanyakan tutup semua. Kalaupun ada yang beroperasi itu muridnya sedikit dan juga mereka mandiri teman-teman, hanya namanya saja Darul Quran. Jadi kalau teman-teman melihat PPPA Darul Quran di di daerah teman-teman, coba dipastikan apakah itu di bawah naungan atau di bawah pembiayaan Yusuf Mansur atau tidak. Karena sampai hari ini berdasarkan penelusuran Pak Darso dan beberapa penelusuran Pak Darso itu kami juga ikut, itu belum kami temukan ada rumah tahfiz yang kemudian mengatakan bahwa ini dibayar oleh Yusuf Mansur. Kok ini enggak ada. Hanya kemudian menggunakan nama rumah tahfiz PPPA Darul Quran teman-teman, tapi tidak terafiliasi dengan Yusuf Mansur, hanya namanya saja. Tapi secara biaya mereka mandiri teman-teman, begitu. Artinya adalah bahwa ketika kemudian Yusuf Mansur dan Darul Quran ini membuat spanduk seperti ini, ya mending bersedekah di tempat lain kalau menurut saya. Yang jelas gitu bahwa sedekahnya disalurkan untuk kepentingan pesantren, untuk kepentingan para santri, untuk kepentingan umat, untuk kepentingan sosial gitu. Karena sekali lagi saya katakan bahwa PPPA Darul Quran selama ini hanya kelihatan sepak terjang dalam menarik sedekah. Tapi sepak terjangnya dalam menyalurkan sedekah itu hampir tidak terlihat teman-teman. Saya tidak bilang tidak terlihat, tapi hampir. Karena ada memang beberapa kegiatannya, tapi itu sangat skupnya kecil sekali. Tidak sebanding dengan taksiran nominal sedekah yang kita taksir itu yang mereka tarik sebanyak apa gitu. Karena di waktu lalu, bahkan mungkin tidak terlihat, ini Yusuf Mansur masih gencar melakukan aksi menarik sedekah teman-teman. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah kemana sedekah itu disalurkan gitu. Karena terus terang saja bos warung stick and shake ini itu sangat kaya teman-teman, kaya raya. Dan dia dengan jelas dan sangat tegas mengatakan di TV One bahwa hasil dari omset warung stick and shake ini nol. Semua digunakan untuk kemudian membantu pesantren dan para santri. Ini menjadi catatan apakah omongan ini omong kosong belaka atau hanya sekedar pencitraan dari seorang Yusuf Mansur teman-teman. Sekali lagi saya katakan bahwa memboikot warung stick and shake, memboikot Yusuf Mansur, memboikot Darul Quran itu punya alasan yang sangat mendasar bagi saya pribadi. Bahwa Yusuf Mansur sampai hari ini masih enggan bertanggung jawab. Bahkan ini terlihat lagi mulai menarik sedekah padahal masalahnya saja belum clear. Apakah teman-teman mau terjerembab di lubang yang sama? Tentu tidak. Salat Al-Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung stick and shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya jaku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang bisa gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara aku bangkrut, bikin aplikasi paypal kau macet, bikin program umroh medek kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkak, bikin program mulia video kau katot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris ternyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha,
Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Johnny kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, bikin aplikasi patent kok macet, bikin program umroh merdeka kok mampet, bikin program tabung tanah kok rungkat, bikin program Moya Vivi kok gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, bikin aplikasi patent kok macet, bikin program umroh merdeka kok mampet, bikin program tabung tanah kok rungkat, bikin program Moya Vivi kok gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujuk kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawab. Mansur, kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar sampai mana kau kabur. Akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step, hahaha.